video sebelumnya kita telah belajar tentang penjumlahan vektor secara aljabar dan geometri metode segitiga. Sekarang kita akan masuk dengan metode jajar genjang. Kalau dia metode jajar genjang, konsepnya nanti di sini pangkal ketemu pangkal. Kalau kemarin metode segitiga ujung kita ketemukan dengan pangkal, maka ini pangkal yang kita temukan dengan pangkal. Maka nanti misalnya ada dua buah vektor, vektor U dan vektor V. Maka vektor dimanapun kita buat garis yang sejajar dan panjangnya sama, arahnya sama, itu adalah vektor yang sama. Anggaplah ini vektor U-nya. Anggaplah yang dua ini udah sejajar. Maka dari pangkalnya ini kita buat vektor yang satu lagi, berarti vektor V. Kita buat panjangnya sama dan sejajar. Inilah vektor V. Nah, bagaimana supaya dia muncul jajar genjang? Iya, dari ujungnya ini kita tarik garis yang sejajar vektor V. Dari ujungnya ini kita tarik garis yang sejajar dengan vektor U. Maka akan terbentuk sebuah jajar genjang. Maka nanti resultan atau hasil penjumlahannya yang mana? Yang inilah nanti dia. Kira-kira ya. Inilah nanti vektor U ditambah vektor V. Nah, sekarang kalau misalnya besar sudut antara U dan V, pasti ada dong sudut antara yang kedua ini. Maka nanti kalau misalnya kita buat di sini sudutnya theta, maka kalau pada jajar genjang, maka sudut di satu lagi itu sama dengan 180 dikurang theta. Ini nanti sudutnya 180 kurang theta. Saya kira-kira ya. Besar sudutnya ini sama dengan 180 kurang theta. Maka kalau misalnya kita mau mencari panjang U tambah V, ini panjang ini sama dengan U juga. Kalau panjang dia simbolnya kan pakai nilai mutlak, berarti panjang U ditambah V, maka kita pakailah aturan cos. Itu sama dengan akar panjangnya si U dikuadratin ditambah panjangnya si V dikuadratin dikurang 2 kali panjang U dikali panjang V dikali kosinus yang diapit antara U dan V, yang di depan yang ditanya. Aturan cos, ingat ya. Maka cos 180 kurang theta. Saya kira-kira. Maka nanti ini kita pakailah sudut berelasi. Ingat kemarin di trigonometri kosinus atau sinus, kalau dia 180 dikurang suatu sudut, maka kalau dia 180 fungsinya tetap. Maka ini tetap cos theta. Tapi kuadran berapa ini? Kalau 180 kurang itu di kuadran 2. Di kuadran 2 nilai cos bernilai negatif, maka ini bernilai negatif. Maka nanti panjangnya ini sama dengan akar panjangnya si U kita kuadratin tambah panjangnya si V kita kuadratin kurang 2 kali panjang U kali panjang V kali min cos theta. Oke, maka dari sini dapatlah nanti rumusnya panjang vektor U tambah vektor V itu sama dengan akar dari panjangnya si U kuadrat tambah panjangnya si V kuadrat minus kali minus jadi positif dia. Tambah 2 kali panjangnya si U kali panjangnya si V dikali cos theta. Itulah nanti rumus untuk mencari panjang resultan U tambah V. Panjang ini. Nah, seandainya ditanya berapa panjang vektor U dikurang V, maka nanti nih cara penyelesaiannya, pembuktian rumusnya nanti sama. Tapi nanti akan diperoleh hasil akar dari panjangnya si U kuadrat tambah panjangnya si V kuadrat. Nanti di sini kurang dia. 2 kali panjang U
kali panjang V dikali cos theta. Jadi ada dua rumus nanti. Kalau yang ditanya penjumlahan dari vektor, maka di sini kita buat jumlah. Tapi kalau dia kurang, di sini kurang. Itulah nanti rumus resultan dua vektor dijumlah atau dikurang. Bisa kira-kira ya. Kita langsung ke contoh. Soal pertama, ini diambil dari buku Erlangga karangan Sukino, LKS 8 halaman 159 nomor 9. Dikasih tahu panjang A-nya 10, panjang vektor B-nya 6, sudut antara A dan B 60 derajat. Yang ditanya adalah panjang vektor A dikurang B. Maka ini tinggal kita substitusikan ke rumusnya tadi. Panjang dari vektor A kurang B, ini tadi rumusnya adalah akar dari panjangnya si A kita kuadratin tambah panjangnya si B kita kuadratin dikurang 2 kali panjang A kali panjang B dikali kosinus sudutnya. Sudutnya udah dikasih tahu. Maka ini sama dengan nanti akar dari panjangnya si A adalah 10, panjangnya si B 6, 2 kali 10 kali 6 kali cos 60. Maka hasil akhirnya nanti adalah akar dari ini 100, ini 36, berarti 136 kurang, kalau ini kita kalikan 2 dikali 60, 10 kali 6, cos 60 itu adalah setengah. Berarti ini bisa kita habisi lagi. Sama dengan akar dari 136 dikurang 60. Berarti 76. Oke, 76 itu sama dengan 4 kali 19. Berarti akar dari 4 kali 19, akar 4 itu adalah 2. Berarti 2 akar 19. Jawabannya adalah E. Satu soal terakhir. Ini nomor 14 dari buku yang sama, LKS yang sama. Dikasih tahu panjang vektor A-nya 8, panjang vektor B-nya 4, panjang vektor A dikurang B-nya nama akar 3. Yang ditanya adalah panjang dari vektor A tambah 2B. Di sini nilai sudutnya belum dikasih tahu. Maka kita carilah dulu nilai cos sudutnya atau cos tetanya dari panjang A kurang B. Rumus panjang A kurang B itu kan akar dari panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat dikurang 2 panjang A panjang B kali cosnya. Maka kita buat 6 akar 3 itu sama dengan akar dari panjang si A-nya di sini 8, kalau kita kuadratin 64, panjang si B-nya 4, berarti jadi 16, kurang 2 kali 8 kali 16 kali 4 maksudnya dikali kosinus theta. Maka kalau kita kuadratkan kiri dan kanan, yang kiri hasil kuadratnya ini 36 kali 3 108 sama dengan ini 80 dikurang ini 64 kosinus theta. Pindahin cos tetanya ke kiri, berarti 64 kosinus theta itu sama dengan 80 kurang 108 sama dengan minus 28. Maka dapatlah nanti dari sini nilai cos tetanya itu sama dengan min 28 per 64. Oke. Nah, yang berikut yang ditanya adalah panjang dari vektor A ditambah 2B. Maka ini sama dengan akar dari panjang si A-nya kita kuadratin tambah panjang 2B-nya kita kuadratin tambah 2 kali panjang A kali panjang 2B dikali kosinus tetanya. Nah, ini tinggal kita substitusikan masing-masing. Panjang si A-nya tadi 8, kalau kita kuadratin dia menjadi 64. Nah, di sini hati-hati, ini kan panjang 2B dikuadratin. 2 kuadrat 4. Panjang B kuadrat tadi 16. 4 kali 16 berarti 64. Ditambah 2 kali panjang si A-nya tadi
8. Panjang 2B-nya tetap jadi 8 jadinya. Kosinus theta yang kita dapat tadi minus 28/64. Perhatikan kalau 8 kali 8 itu sama dengan 64. Maka nanti di sini sama dengan akar dari 64 tambah 64 itu 128. Positif kali negatif kurang jadinya. 2 kali min 28 itu sama dengan minus 56. Kalau misalnya kita kurangkan, ini menjadi akar 72. 72 itu sama dengan 36 kali 2. Akar 36 itu sama dengan 6 akar 2. Berarti jawabannya adalah A. Setiap saat, setiap waktu, keringat basah